Wayu usalu dan dibasuh apal inang wadah min hulu kalbi dari jilatan anjing wal khinzir dan babi sama amaratin juga. Yaqdaluna adapun salah satunya dari sama amaratin itu rapi dengan jadi turab ini kalau yang melihat bahwa itu sebagai aturan agama maka tidak boleh diganti dengan deterjen. Walaupun deterjen itu yang promosinya katanya kuat sekali untuk menghilangkan kotoran. Jadi ada istilah al-hujjatu min haitsu dalil wal amalu min haitsul akhbar. Jadi kalau berhujjah dengan dalil yang kuat, tapi kalau beramal memilih yang paling hati-hati. Jadi yang hati-hati ya tadi dibasuh 7 kali tetap pakai salah satunya pakai. Setelah itu pakai deterjen nggak apa-apa, tapi tetap 7 kali salah satunya pakai. Itu bentuk ikhtiarnya, ya, bentuk ikhtiarnya. Wa yusaru dari basuh insan ini najasati dari seluruh najis marwatan sekali. Tapi yang berdatang alaihi, tadi yang datang marwatan alaihi atasnya. Jadi kalau airnya sedikit, maka air itu harus mendatangi barang yang najis. Tapi kalau airnya banyak, tidak masalah. Jadi kalau contohnya tadi, umpamanya ada orang nyuci di ember, embernya itu kan rata-rata tidak sampai 2 bulan. Kemudian di situ ada pakaian yang najis, maka caranya itu bisa dibilas dulu atau itu dimasukkan ember kosong dulu, yang najis dimasukkan. Karena najisnya hukumnya itu artinya barangnya sudah tidak ada, ompol kering. Ya. Jadi umpamanya ada celana, kemudian kecipratan najis, udah kering. Nah itu dimasukkan situ, disiram air sampai airnya meluber, otomatis sudah langsung suci. Atau tadi ada kencing di lantai, terus diusap, dikeringkan, kemudian ambil air 1 kayu, disiram rata, maka otomatis jadi suci. Nah, beda dengan kalau umpamanya ada air di ember, airnya kan tidak sampai 2 bulan. Kemudian umpamanya ada baju yang najis, kok dimasukkan ke dalam ember, maka jadinya najis. Jadi kalau air sedikit, airnya yang harus mendatangi ke barang. Tapi kalau airnya banyak, tidak apa-apa. Kayak panjenengan nyuci di sungai, nggak sudah apa-apa, udah dibebas-bebasnya. Wasara satu afdol, sedangkan meniga-kalikan itu adalah 3 kali baca itu adalah yang utama. Jadi kayak tadi itu umpamanya menghilangkan najis tadi, diseret sekali itu adalah langsung suci. Lah status airnya apa? Status airnya adalah mustahmah, karena sudah dipakai untuk menghilangkan hadas dan atau menghilangkan najis. Walaupun najis baru dikatakan najis kalau masih ada sisanya barang najisnya, airnya jadi najis, jadi mutanajis. Tapi kalau sudah tidak ada, tinggal hukumnya saja, maka statusnya adalah mustahmah. Oke, terkait pakaian yang tadi kena kompor, jadi kan setelah kita intinya kan kalau air sedikit
sedikit berarti kalau ada sedikit berarti kan harusnya mengalir. Nah, ketika kita taruh di ember kemudian kita masukin air, kan otomatis kan menjadi suci. Nah, Kalau sampai meluber, nah itu apakah cukup begitu saja atau sampai kita bersihkan sampai baunya hilang? Loh iya, setelah itu kan mestinya hukumnya ya kemudian pakai deterjen apa supaya hilang. Jadi sampai baunya semuanya nggak ada. Kan kemarin itu ketika bahas sesuatu, kalau sesuatu yang sulit untuk dihilangkan, ya maka tidak apa-apa. Umpamanya kayak keren baju putih, umpamanya kemudian kena kencing, lama gak dicuci nanti kan ada bermuning, ada bekasnya. Itu kadang-kadang meskipun pakai deterjen juga tidak bisa apa-apa ya, kalau memang sulit begitu. Jadi dimaafkan. Kalau kasus digigit anjing mesti gimana gitu? Apa? Digigit anjing, dipotong lagi. Ya. Kalau digigit aja digigit balik aja. Itu yang bagus. Kalau digigit anjing ya dibasuh segenarnya sebisa kan yang dalam tidak harus dibasuh, tapi yang buka saja dibasuh. Oke, mau nanya. Kan waktu kecil saya sering main bola nih pakai kebetulan di nih kebetulan di gang itu banyak anjing pakai. Kan waktu main bola kadang suka nginjek kotoran anjing pakai. Nah itu untuk ngebersihinnya apakah sama teorinya sama yang zat anjing tadi yang harus 7 kali diantaranya pakai tanah atau ya udah penting dibersihin udah selesai Pak? Ya tetap 7 kali sama-sama. Oke. Bersih udah bersih. Diusap-usap ke apa namanya ke tanah dicuci. Oh berarti udah sih. Iya sama. Jadi seluruh yang terkait dengan anjing itu jadinya najis. Liurnya saja najis. Maka caranya tadi diusap-usap ke tanah, barangnya sudah ada kemudian dicuci kaki. Oke, kalau lagi. Oke. Apa? Oh iya. Jadi aturannya itu adalah debu ya, aman. Jadi seandainya tanah campur pasir itu apa? Tapi kalau murni pasir nggak apa-apa. Contohnya tidak boleh. Contohnya gini, orang tayamum itu harus pakai debu. Contohnya harus pakai debu. Kalau debu yang campur pasir, nah sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian mengatakan boleh. Tapi kalau hanya murni pasir tidak. Tapi kalau sudah campur, bahkan di air yang keruh itu di sungai karena airnya itu sudah campur dengan apa namanya dengan lumpur, kemudian tangan dimasukkan. Ini kan kena liurnya anjing dan dimasukkan digoyang-goyang ini aja sudah selesai. Jadi tidak harus dikasih pasir, tidak harus dikasih debu lagi karena airnya sudah bercampur. Oke, ada lagi? Ngomong-ngomongin anjing tadi sebenarnya kita tuh boleh nggak sih memelihara anjing? Ya. Karena udah lama sih, karena ada beberapa kayak bus di Jawa Tengah, Jawa Timur itu mereka memelihara anjing itu hal yang wajar menurut mereka. Ya.
Pada dasarnya boleh, ya, karena anjing itu bisa berfungsi menjaga rumah, ya, menjaga apa namanya pekarangan itu boleh saja. Hanya ya tadi kalau terkena liurnya anjing maka jadinya najis mubon. Jadi harus apa namanya harus paham betul dengan itu kalau pelihara. Ada pendapat yang membolehkan yang mengatakan anjing itu suci. Dalam agama itu anjing itu suci. Ya. Hanya tetap karena liurnya anjing tetap harus dibasuh 7 kali. Salah satunya pakai debu. Itu karena ta'abbudi. Karena aturan agama seperti itu ta'abbudi. Jadi anjing itu suci menurut mazhab Maliki. Tapi tetap kalau kena liurnya harus dibasuh 7 kali. Salah satunya pakai. Makanya kita lihat itu banyak artis-artis yang melihat ya karena bisa jadi karena basicnya tidak ngerti sama sekali. Jadi pada dasarnya boleh, hanya tadi jagainnya tadi seandainya